tidak menjadi wali bagi anaknya kalau perempuan. Kalau lahir orang atau anak yang dilahirkan di luar nikah, maka anak itu kata Imam Syafi'i ya, dia mengikuti ibunya dan keluarga ibunya. Apa ya? Anak yang di luar nikah, dia tidak mengikuti nasab orang yang menghamilinya sekalipun sama tes DNA atau wajahnya mirip, tapi dia menjadi tanggung jawab ibunya dan keluarga ibunya. Apa ya? Ibunya. Sedangkan yang menghamilnya tidak berhak, karena tidak ada pernikahan. Lalu bagaimana Islam menyelesaikan itu semua? Kan tadi Islam ini dalam rangka apa? Dalam maksud syariat apa? Tujuan hukum Islam apa? Hifdzun nasab, melindungi keturunan, melindungi nasab. Lah kalau begitu gimana tuh? Nggak ada nasab keturunannya. Maka ada hukum berikutnya bahwa nanti Bapak bisa rujuk dalam kitab apa Imam Syafi'i, semua kitab-kitab Imam Syafi'i membuat perkara ini karena penting, Pak. Jadi gini, pelan-pelan. Kalau ada seorang wanita kedapatan hamil di luar nikah, ya, nggak tahu siapa bapaknya, maka sebaiknya dia segera dinikahkan ya, dengan laki-laki, baik yang menghamilinya atau yang bukan menghamilinya. Ya pelan-pelan ya. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, sebaiknya segera dinikahkan, baik dengan yang menghamilinya atau dengan yang bukan menghamilinya. Apabila akad nikahnya dilakukan 6 bulan sebelum bayinya lahir, dia tidak dinikahkan. Ini sebelum 6 bulan sebelum bayinya lahir, ya. Maka laki-laki yang menikahnya itu berhak menjadi nasab dari bayi yang dilahirkan, sekalipun dia bukan yang menghamilinya. Oke. Jadi 6 bulan sebelum lahir. Jadi bulan ketiga lah. Ya. Bulan ketiga buru-buru. Paling lambat bulan keempat, paling lambat. Ya. Nikahkan dia. Kan kalau apa rahim dalam kandungan itu usia 4 bulan, kan kalau turunkan tuh ketetapan ya 4, ruhnya ditiupkan, ketetapan umurnya ditetapkan, amal baik dan ruhnya ditetapkan, takdir ditetapkan pada usia 4 bulan ya. Sebelum itu kalau sudah dinikahkan, dinikahkan tuh lahir 6 bulan berikutnya, maka yang menikahi tadi sebagai ayah kandungnya, ya, sekalipun bukan dia yang menghamilinya, tapi dia tetap menjadi ayah kandung. Kan ini kan udah tenang ya. Kalau menjumpai kasus-kasus seperti ini, tetapi kalau misalnya dinikahkannya kurang dari 6 bulan sampai melahirkan itu, ya, begitu lahir itu anaknya mirip dengan yang menikahi tadi, paham ya? Mirip, tetapi dia tidak berhak menjadi ayah kandung atau pewaris atau wali dari anak yang dilahirkan wanita tadi, karena pernikahannya kurang dari 6 bulan. Contoh dinikahkannya pada usia 7, umurnya udah besar tuh, ya, kawinkan. Kamu dengan siapa berhubungan badannya? Dengan si Joni, Joni Pak. Kamu dipaksa kawin.
kawin. Begitu lahir benar anaknya mirip si Joni. Gak ada nama Joni kan sini ya? Mirip, betul. Iya, memang saya mengamini dia. Lah karena pernikahannya kurang dari 6 bulan, maka dia tidak berhak menjadi ayah kandung dari bayi yang dilahirkan, bahkan dari hasil persetubuhan dia dengan wanita tadi. Karena pernikahannya kurang dari 6 bulan. Ini adalah apa? Ketentuan hukum jumhur ulama, namanya ulama begitu. Termasuk dalam kompilasi hukum Islam Indonesia. Kan umat Islam Indonesia berenak Pak, kita ada KHI namanya, kompilasi hukum Islam Indonesia. Semuanya mengacu di sana. Semua Quran, Al-Quran, hadis itu dikumpulkan di situ, lalu dirumuskan masalah-masalah yang muncul di setiap masyarakat ini, maka dibuat dalam kompilasi hukum Islam Indonesia. Bapak bisa nggak berangkat repot kalau kita nggak kuasai apa tafsir Quran ya, tafsir hadis, pegang KHI, kompilasi hukum Islam, jadi kita boleh sekali, ya, atau pegang ulama. Pegang ulama, Bapak yang ini itu. Udah, karena mereka semua merujuk kepada Quran hadis. Gak ada satu ulama pun ya yang muktabar ya, yang recommended menurut saya nggak berpegang pada Quran hadis. Seluruh mazhab tuh Pak, yang mazhab semuanya berpegang pada Quran hadis. Kalau begitu, semua peribadatan itu relatif sama. Yang berbeda cuma sedikit aja, ya. Nggak banyak Pak. Dan kita disuruh umat Islam ini cari persamaan di kalangan umat Islam itu, ya. Persamaan, kan paling banyak persamaan. Perbedaannya sedikit, jangan suka cari perbedaannya, ya. Nanti akan bersilang jalan, ya. Kalau Bapak selalu cari perbedaan, maaf ya, maka gak akan ada ketemu, ya. Gak akan pernah ketemu dan gak pernah selesai masalah-masalah khilafiyah. Cari persamaannya. Dalam membangun masyarakat harus cari persamaan, gitu ya. Kembali. Jadi anak yang dilahirkan itu menjadi milik orang apa yang ada ikatan pernikahannya sebelum 6 bulan, maka dia menjadi ayah kandungnya atau pewarisnya atau walinya. Kalau kurang dari 6 bulan, maka dia bukan menjadi ayah kandungnya, bukan pewarisnya, bukan walinya. Apa ya? Boleh meninggal, suaminya apa meninggal, maka anak yang dilahirkan kurang dari 6 bulan tadi, dia tidak berhak mewarisi harta ayahnya tuh. Ya, ayah kan, artinya dia di luar ketentuan hukum tadi. Jumhur ulama seperti itu. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat Quran surat nanti baca surat An-Nur ayat 3 ya, Allah berfirman, Az-zani la yunkihu illa zaniyatin aw musyrikatin wa zaniyatu la yunkihu illa zanin aw musyrikatin wa hurima alaihi bil mu'minin. Nur ayat 3. Allah, orang yang berzina laki-laki, ya, maka dia akan mendapatkan pasangan yang juga berzina dari kalangan perempuan atau orang musyrik. Allah nih udah atur Bapak, lelaki berzina maka dia mendapatkan wanita yang juga sama atau pernah berzina. Sampai ini Allah mengatur. Perempuan yang suka berzina maka dia mendapatkan pasangan laki-laki yang juga suka zina atau musyrik. Dan haram bagi orang yang beriman menikahi wanita pezina. Baik. Asbabun nuzul ayat ini, ya, asbabun turunnya, ini nama asbabul nuzul, asbabul wurud. Asbabun nuzul ayat ini surat An-Nur ayat 3 ini nanti baca juga di dalam kitab asbabun nuzul banyak. Waktu itu ada seorang wanita bernama Anak.
waktu tinggal di Mekah, dia berpacaran dengan Masdar bin Masdar, Nabi Masdar bin Masdar. Setelah berpacaran, kemudian Masdar bin Masdar hijrah ke Madinah. Ya. Anak tetap tinggal di Mekah. Anaknya bernama perempuan, cantik Pak. Singkat cerita, kemudian suatu kali Masdar bin Masdar yang tinggal di Madinah itu pulang kampung ke Mekah. Ya, dia dapatkan anak itu telah menjadi lady escort. Apa lady escort itu? Sekarang mah istri simpenan, ya, keren betul ya? Atau perempuan bukan istri, wanita. Dia tahu bahwa pacarnya telah menjadi lady escort, wanita simpenan kalangan pejabat di kota Mekah. Dia jalan baik kan? Senang lagi pada mantan pacarnya, dan ada niatan untuk menikahi mantan pacarnya nih, yang sekarang sudah jadi wanita simpenan tuh. Dia datang pada sahabat juga, nggak boleh, kamu nggak boleh menikahi. Datang kepada Nabi mengajukan ini, ya Rasulullah, bagaimana saya pengen menikahi pacar saya, tapi dia sekarang sudah menjadi lady escort. Rasul nggak menjawab. Sampai turun ayat ini, Pak. Azani la yankihu illa zaniyatin aw musyrikatin. Orang yang berzina, yang suka berzina, maka tidak boleh dinikahkan dengan orang yang suka berzina juga atau orang musyrik. Perempuan yang suka berzina, ya, tidak boleh dinikahi dengan laki-laki, ya, kecuali yang juga berzina atau musyrik. Haram menikah. Lima. Hadis ini kemudian dibicarakan oleh para sahabat semua, ya, termasuk ulama-ulama sampai sekarang, bahwa yang dimaksud kholimah itu, haram itu bukan haram dilarang, ya, tapi merupakan tanzih atau dibenci. Makanya kan enak kan kalau kita tahu ya. Kalau begitu kita baru menikahi pezina. Dalam hal ini maka dibolehkan, karena tidak diharamkan, tapi dibenci saja. Betul nggak itu ya? Itu aman ya. Maksud pasti aman, sama tadi merasa aman. Karena ditafsirkan bukan diharamkan, tidak berdosa, tapi cuma dibenci, tidak disukai. Ya. Oleh siapa? Oleh masyarakat atau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dinikah dalam rangka untuk menyelamatkan, bahkan diperintah untuk bertobat dulu wanita tadi, baru dinikah. Apa ya? Kembali ke yang tadi itu yang pulang ya. Imam Hanafi dan Hanafi ini, apabila pernikahan terhadap bayi wanita yang hamil tadi itu, maka dia tetap menjadi ayah kandungnya sekalipun sehari pernikahannya sebelum melahirkan. Jadi ada ketentuan hukum menurut mazhab Hanafi. Bahkan di jumhur ulama dia, maka laki-laki yang menikahnya sebelum lebih dari 6 bulan maka dia jadi ayah kandungnya. Kalau kurang dari 6 bulan maka dia tidak boleh diadakan ayah kandungnya sekalipun mirip. Kata Imam Hanafi, maka anak yang dilahirkan ini kalau tidak dinikahkan dengan seseorang menjadi milik siapa? Apakah cuma menjadi milik ibunya saja? Lalu di mana kedudukan hukum Islam yang melindungi hak atau nasab? Kan tujuan hukum Islam ini, Pak. Tujuan Islam itu di situ, Pak, melindungi keturunan. Kata Hanafi, maka dia berfatwa boleh seseorang wanita sudah hamil dinikahi dengan laki-laki siapapun sekalipun sehari sebelum melahirkan, maka dia menjadi ayah kandung. Dia ini boleh boleh Bapak boleh begitu ya, misalnya pada manis saja daripada nanti malu kan nggak enak.
perempuan lahir gak ada orang tuanya kan repot. Kalau sekarang mungkin ada yang nampung Pak, anak-anak yang di luar nikah tuh, mohon maaf ya, grup sirkus itu dia ambil tuh Pak, laki-laki perempuan yang dari tempat-tempat nongkrong itu ya, ambil, dididik, dibina, digayain sampai jadi, sampai akhir. Pasti dan dulu Pak. Dulu Hafiz Al-Assad, ayah kandungnya presiden dia Bashar Al-Assad, karena Bashar ya, sekarang udah diusir. Dulu ada ayah kandungnya, maka seluruh anak yang tidak ada bapaknya Pak, ditampung oleh negara dan dibina jadi tentara semua. Maka militer Syria itu dulu ya berdasarkan laki-laki yang tidak ada keluarga, masukkan camp, dididik, jadi tentara, jadi ahli, nembak segala macam. Dan dia dipaksa didoktrin harus membela Hafiz Al-Assad untuk melawan kelompok Muslim tuh ya dulu. Pokoknya kalau ada orang-orang Muslim yang fanatik, ada tembak bunuh, luar biasa Pak. Pembunuhan terjadi Suriah karena tentara itu dari kalangan yang tidak punya keluarga, jadi bergantung pada Hafiz Al-Assad yang membina, yang membiayai. Bunuh tuh kelompok radikal, dibunuh semua, dibantai habis. Kelompok-kelompok yang tidak cocok dengan kerajaan, kesultanan kerajaan dihabiskan. Sebelum sampai sekarang, sampai Bashar al-Assad diusir dari negara, kan karena kelompok dengan Turki. Nah, jadi memang orang yang lahir di luar nikah itu dia sangat bergantung, menghendaki ada orang yang bisa mengayomi. Ya. Maka kalau kita bisa menjaga keluarga, maaf saya jaga betul keluarga itu, dan pergaulan-pergaulan yang kurang baik Pak. Paling Bandung ini Pak ngeri sebetulnya Pak. 6 dari 9 laki-laki itu Pak buaya Pak. Berapa? Berapa? Ada 60 ya? Ya. 60 nih, 60. Ada 10 orang buaya semua. Namanya main-main. Ini survei Pak. Ada survei. 6 dari 9 perempuan di Bandung itu lubang buaya. Sama aja ya sama. Nah jadi jaga keluarga, jaga kehormatan keluarga, karena itu menjadi aib Pak ya. Sekalipun itu tes DNA positif sama itu nggak ada hak ya. Dan jejak digital itu Pak nggak bisa dihilangkan ternyata Pak. Ya. Jejak digital nggak bisa dihilangkan. Jejak digital saya Pak dengan Brigitte Bardot dulu nggak bisa dihilangkan. Apa Brigitte Bardot? Punya jejak digital nggak bisa hilang Pak. Apalagi orang yang katakanlah nggak suka ya, atau hobi pengen dapat netizen banyak, dia sampai banyak tuh diangkat tuh foto-foto zaman dulu tuh ya, wah dikeluarin semua, oh dia pernah begini, dia pernah begini, losing face Pak. Apa losing face? Kehilangan muka gitu ya. Susah Pak. Kalau nggak bermental baja Pak, buka badan Pak, bisa bunuh diri Pak. Bener Pak ya. Banyak ustaz bunuh diri Pak, gak kuat menghadapi berita-berita, foto-foto, gambar-gambar, chattingan segala macam itu yang muncul seluruh kalau gawat bisa bahaya. Rata-rata rumah tangga tuh bubar, rata-rata ya. Begitu muncul berita-berita tuh ya, catatan masalah kita, jejak kita, bubar rumah tangga biasanya, dia gugat ke pengadilan. Oh ternyata kamu begini ya sifat aslinya ya, lemar-lemar ternyata begini kan gitu. Katanya kis-kis, manis-manis mukanya gitu ya, ternyata begini tuh. Kelihatan kamu mulus ya, bagus kayak buah kedondong, kelihatan bagus depannya, ternyata dalamnya nangkrak kan kedondong gitu ya. Mendingan buah durian, meskipun kasar kelihatannya, tetap katanya halus, lembut yang dalamnya ya. Buah durian itu kelihatannya kasar, sangari, ya kayak preman, tapi dalamnya dia
Lembut halus bersih dan buah manis kan. Biar kelihatannya jelek pakai jaket hitam nih, pakai baju hitam, tapi dalamnya putih, hatinya bersih, putih hidupnya. Itu Pak. Jadi itu jangan kayak buah kedondong ya, depannya doang kelihatan manis, bagus gitu, dalamnya jelek gitu. Jejak digital nggak bisa dihilangkan. Bisa pesan kepada diri saya, dan Bapak semua, jaga Pak. Bapak, Ibu semuanya ya. Oke lah, gak usah terpikat dengan rumput tetangga lebih hijau, jangan. Atau burung tetangga lebih berkicau, jangan. Ya, Ibu jangan ngomong itu, burung tetangga lebih berkicau, jangan. Dah, stop. Itu ya, kita udah pada keluar. Dan anak cucu kita jaga keturunan kita dengan baik-baik. Anak satu keluarga gitu ya, keluarga dan keluarga semua ya. Rasanya itu ya, mudah-mudahan Allah berkat kepada kita semua, menuntun kita dan membimbing kita pada kebaikan, jalan yang benar. Itu saja, lebih kurang bermaaf. Fattaqullah tatum walafikum. Billahi sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.